Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama dengan channel kami Basudewa Properti. Pagi ini saya akan mereview sebidang tanah yang dijual di lokasi Desa Njoho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya. Yang lokasinya ini tepat berada di area wisata Sumber Podang ya. Dengan memiliki ukuran luas tanahnya yaitu 3.123 meter persegi, atau jika dijadikan dengan ukuran ru kurang lebih sekitar 223 ru ya. Terdiri dari 2 bidang tanah, 2 sertifikat, dan 1 pemilik ya, yang mana masing-masing luasnya yaitu 154 meter persegi dan 2.979 meter persegi ya. Ini adalah akses jalan, tampilan akses jalan cor kurang lebih lebar 2 meter ya. Jika ini ke arah atas sana, nanti jalannya datar, itu kurang lebih sekitar 250 meter itu sampai jalan akses aspal ya. Dimana para wisatawan biasanya untuk akses mobilnya ya, mobilnya itu diparkir di pinggir jalan aspal, terus jalan ke sini ya, jalan kaki ke sini bagi yang membawa mobil. Bagi yang membawa sepeda motor itu bisa sampai ke lokasi ini ya. Jadi aksesnya itu kalau sepeda motor atau tosa itu bisa ke lokasi, kalau mobil itu harus diparkir di akses jalan aspal, di mana jaraknya 250 meter ya ke sini. Dengan ketinggian MDPL kurang lebih 600 mdpl ya ketinggiannya. Jadi di sini udaranya sangat sejuk dan dingin ya. Apalagi lokasinya ini mepet dengan sungai berbatu dan saluran air ya. Jadi itu lokasinya yang dijual, yang ada warungnya itu ya. Tanahnya yang dijual, yang ada warungnya itu ya, yang dipakai warung itu sekarang. Itu yang ada warungnya luasnya 2.979 meter persegi ya, yang ada warungnya. Sedangkan yang bersebelahan ya itu 154 meter persegi atau 11 ru ya. Oke, kita cek lokasinya, kita ke sana ya untuk melihat. Nah, itu ada beberapa wisatawan yang sedang bermain air di sungai yang berbatu itu ya. Di dalamnya terdapat beberapa macam tanaman buah seperti tanaman buah durian, cengkeh, ada juga alpukat ya, sebagian ada juga tanaman buah kopi ya, kopi, dan juga ada ketela, ada juga pisang ya. Jadi ada beberapa macam jenis tanaman buah ya. Sebelum kita ke lokasinya ya, sebelum kita ke tanahnya, kita cek ini kondisi wisatanya ya. Jadi ini dibuat wisata untuk hari-hari biasa seperti ini ya, nggak begitu banyak wisatawan. Cuma untuk hari Sabtu atau Minggu biasanya sangat ramai dikunjungi wisatawan ya, dari berbagai kota dan luar kota ya, dalam kota maupun luar kota. Airnya jernih ya, bersih, jernih dan dingin ya. Jadi sangat sejuk, seger. Sangat cocok lokasinya ini jika dibuat agrowisata ya, jadi satu dengan lokasi ini ya. Ini aliran airnya seperti ini. Dari terminal Kediri ya atau kota itu kurang lebih jaraknya 12 km ya, dari terminal Kediri. Dari wisata Gereja Posarang kurang lebih 10 km ya. Jadi nggak begitu jauh ke arah kota ya. Lokasinya ini nggak begitu jauh ke arah kota. Sekitar 12 km sudah nyampe terminal baru kota Kediri ya, terminal bus. Oke, kita langsung saja masuk ke lokasinya ya. Dari sini ya batasnya itu batasnya, terus ke arah timur sana ya, lurus ke sana agak panjang, kurang lebih sekitar 50 meter ke atas ya. Itu lebarnya yang mepet dengan saluran air itu ya.
aksesnya nanti lewat sini ya, jalan menuju ke tanahnya ini. Jadi aksesnya pakai sepeda motor atau tosa itu bisa sampai lokasi ya. Jadi ini ada akses jalan apa itu dicor ya, dicor sampai ke lokasi ini. Kita nyebrang saluran air, habis itu nyampe ke tanahnya ya dari sini ya. Terus ke bawah sini, ini melewati ada saluran air ya, ada saluran air, terus ada jembatan cor kecil ini ya, ini tosa bisa, dan motor bisa ya, seperti ini. Seluruh saluran airnya cukup jernih, bersih ya, cukup agak deras. Terus ini kondisi tanahnya ya, ini yang dipakai warung ini ya, pakai warung ini untuk kondisi tanahnya, konturnya datar ya, nah seperti ini. Dan itu lah, yang ini yang 154 meter persegi ya, yang ini ada di sini. Untuk bidangnya nanti saya kirim beserta ukurannya untuk bidangnya ke WA ya. Jadi ini lokasinya, konturnya datar. Oke, kita cek. Itu ada terlihat tanaman pisang ya, ada tanaman pisang, ada juga tanaman pohon durian ya, cukup besar-besar ya. Nanti kita sampai ke lokasi kita cek ya. Sebelumnya kita melintasi yang ini dulu ya, dari sini ya, biar lebih jelas ya. Dari sini itu kelihatan air terjun kecil itu ya, saluran dari apa itu, sungai berbatunya itu. Sungai berbatunya kelihatan dari sini. Jadi lokasinya ini mepet dengan sungai berbatu ya. Jika dibuat agrowisata sangatlah cocok, dan juga buat berkebun juga bagus ya, karena tinggal nunggu panennya saja. Tiap tahun bisa panen, baik itu alpukat, durian, dan lain-lain. Bisa juga dibuat villa ya. Selain itu juga ada banyak tanaman jagung ya. Jadi yang bawah ini selain tanaman buah-buahan tadi, ditanami tanaman jagung juga ya di sini. Itu pisangnya lagi berbuah ya, kelihatan pisangnya lagi berbuah. Ya, yang ini tanaman alpukat ya, pohon alpukat. Itu jagung, dan itu ada pohon pisang. Jadi untuk air sangatlah mudah ya di sini. Dan ini salah satu dari saluran air tadi dialirkan ke sini, nanti dibuang ke sungai berbatu tadi ya, ke di dalam tanah ini dialiri ini ya. Jadi pengairannya sangat mudah, tanahnya subur ya, di sini udaranya sejuk dan dingin. Untuk legalitas suratnya sudah bersertifikat ya, jadi 2 sertifikat tapi 1 pemilik. Ya, untuk harganya ini ya relatif murah ya harganya, hanya permintaannya dari pemilik yaitu borongan keseluruhan yaitu 750 juta rupiah ya, masih bisa nego ya. Kalau saya hitung dibagi dengan 3.123 meter persegi, itu kurang lebih per 1 meternya ketemunya sekitar 240.000 rupiah untuk per 1 meter ya. Jika dikalikan 3.128 ya, hasilnya 750 juta rupiah ya, masih nego. Dan ini adalah tampilan dari pohon durian ya, sudah cukup besar-besar, daunnya juga lebat. Cuma untuk kondisi sekarang ini pas tidak berbuah ya, maksudnya sudah habis dipanen, pas belum musimnya di sini ya. Jadi kita nanti menunggu pas panennya ya, pas musim apa itu, musim durian. Untuk yang mendominasi kebanyakan itu yang bawah ditanami jagung ya, tanami jagung untuk yang bawahnya. Untuk yang pohon besar-besar itu ada sendiri ya, itu ada durian yang sangat besar ya, juga ada pohonnya itu sudah tinggi. Ketela juga ada ya. Terus itu yang sebelah sini ada juga tanaman buah kopi ya. Yang sebelah sini ada tanaman kopi, yang sebelahnya dari tanah ini yang luasnya hanya 154 meter persegi atau 11 ru ya. Itu di dalamnya ada tanaman kopi ya, ada tanaman kopi. Nah, itu ada tanaman kopi, beberapa tanaman.
Nah ini ada tanaman buah durian ya, cukup besar. Itu juga ada lagi. Jadi untuk tanaman buah duriannya itu ada beberapa jenis, ada beberapa totalnya sekitar 10 lebih ya. Untuk tanaman buah durian itu ada 10 pohon lebih itu. Ada 10 pohon lebih tanaman buah durian ya, tanaman buah durian 10 pohon lebih. Kalau untuk jenisnya ini saya kurang tahu, entah itu buah duriannya durian apa, saya kurang paham ya untuk jenis buah durian. Yang jelas tanamannya buah durian itu besar-besar dan banyak. Yang ini tanaman buah pisang ya. Terus ini apa itu, kelihatan masih ada pohon pisang dan juga ada tanaman apa itu jagung juga sampai sini ya. Jadi banyak sekali tanaman jagungnya ya. Terus pisang, jagung, itu durian. Terus bagian juga ada alpukat tadi ya, ada juga kopi dan juga cengkeh ya. Jadi ada berbagai jenis macam tanaman buah dan sayur ya di sini. Dan itu batasnya yang paling ujung ya, itu ada tanaman pohon apa itu, pohon mauni ya, yang kecil itu batasnya dari sini ya. Habisnya dari sini untuk tanaman anunya, batas tanahnya ya di sini. Lah ini pohon anu ini apa, mauni ya, yang sini sudah tidak termasuk. Jadi batas akhirnya ada di sini ya, tanahnya ini, pohon mauni ini ya. Kondisinya seperti ini. Sangat cocok lah jika dibuat investasi untuk berkebun, untuk villa ya, atau buat agrowisata bisa ditata dengan rapi karena gandeng dengan area wisata juga ya. Jadi sangat enak, sangat mudah, sangat cocok buat investasi dan menguntungkan ya. Dan untuk batas tanah yang 154 meter persegi atau 11 ru itu ada di sebelah sana ya. Ada di sebelah sana. Kita lihat, kita tunjukkan ya nanti. Jadi itu bentuk tanahnya nanti nggak ngotak ya, karena nggak ngotak nanti saya kirimi, kalau minat dengan lokasinya saya kirimi bentuk bidang tanah dari lokasi yang dijual ini. Bagi teman-teman yang berminat dengan lokasi ini, silakan langsung bisa menghubungi ke nomor yang sudah saya cantumkan ya. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan di like, komen, dan juga subscribe ya, dan nyalakan loncengnya biar selalu update dan tidak ketinggalan info terbaru seputar tanah dan rumah yang dijual di kota dan Kabupaten Kediri ya. Untuk batas yang sebelah sini ya, untuk batas yang ini ada di sini ya, untuk batas tanahnya itu yang 154 meter persegi itu ada di sebelah sini ya, yang 154 persegi ya. Tadi ada air yang ngalir sedikit tadi, itu 154 meter persegi ada di sebelah sini. Oke, silakan bagi teman-teman ya, saudara-saudaraku yang mungkin berminat atau mungkin mencari info yang lain, bisa langsung menghubungi ke nomor saya ya, atau yang mau menjual tanahnya atau properti yang lainnya bisa saya bantu dengan semaksimal mungkin ya. Jadi misal ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti Kediri ya. Jadi oke.